Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa syukur yang begitu besar kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di pagi hari ini, karena di pagi yang sejuk ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah dan amal soleh. Dan ini semua merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali ketika kita beribadah, kita beramal soleh atau berbuat kebaikan, seolah-olah itu murni dari diri kita. Padahal hakikatnya Allah telah memberikan anugerah kepada kita kemampuan bisa beramal soleh. Karena beramal soleh adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita berusia 4 bulan dalam kandungan ibu, maka dari 4 perkara yang ditetapkan oleh Allah adalah salah satunya amal-amal kita. Ketika Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan, fayursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Allah mengutus seorang malaikat di mana di dalam kandungan ibu kita diciptakan oleh Allah hanya berawal dari fisiknya saja dulu. Hanya fisik di mana kita tidak hidup. Walaupun fisik itu sudah sempurna, sudah berwujud seorang manusia kecil di dalam kandungan ibu kita, tapi belum ada ruh atau nyawa. Fayanfuhu fihi ruh, lalu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh, diisi, ada ruhnya, sehingga barulah kita bisa hidup di dalam kandungan ibu kita. Kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama, bikat birizkihi, yaitu catatan rizkinya. Wa ajalihi, yang kedua ditetapkan ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Lalu yang keempat, saqiyun wa sa'idun, susah senangnya. Maka hakikatnya pada pagi hari ini, kalau kita betul-betul menyadari Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa kita bisa berangkat menuju rumah Allah ini, kemudian kita laksanakan berbagai macam ketaatan, doa masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, mungkin ada yang sempat sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian zikir setelah sholat, kemudian sekarang duduk di dalam majelis ilmu, dan insya Allah nanti juga sholat syuruk atau sholat isyraq. Masya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian, ini rangkaian amal solih yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semuanya dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita sangat bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur ini menyebabkan baqaul maujud, tetapnya nikmat-nikmat tersebut untuk kita semuanya.
Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kedua, sebagai mukaddimah, sebagai prolog sebelum kita membahas tema tentang rumah-rumah yang ditakuti syaitan, saya berpesan kepada diri saya paling utama dan khususnya, dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita harus sering memperbanyak mengingat kematian. Perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengingat kematian tidak disebutkan berapa kali dalam sehari, berapa kali dalam sepekan, tapi beliau perintahkan aksiru zikra hadzimil ladzat, perbanyak oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kalau kita perhatikan lafaz atau teks hadis ini berbentuk fi'il amr, yaitu perintah. Aksiru ini adalah fi'il amr, perintah. Di mana perintah jika dilaksanakan maka akan menghasilkan pahala, bagian dari ibadah. Dan di situ kalimat perintahnya adalah perbanyaklah, tidak disebutkan batasannya. Itu artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, semakin banyak, semakin sering kita mengingat kematian, semakin banyak kebaikan bagi kita, baik berupa pahala dan manfaat yang lainnya. Sekarang mari tanya kepada diri kita masing-masing, saya juga Bapak Ibu, kira-kira dalam sehari itu ingat mati itu berapa kali Bu? 5 kali, pas sholat saja gitu ya, bisa jadi ya. Nah, bila lebih banyak dari itu bagus, lebih bagus lagi. Tetapi paling tidak Bapak Ibu jamaah sekalian, setiap kita beramal soleh apapun jenisnya, maka kita dianjurkan Rasulullah untuk menganggapnya bahwa itu amal soleh yang terakhir. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, ketika ada seorang laki-laki meminta nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka salah satu nasihat beliau, dan ini adalah kalimat pertama yang disampaikan oleh beliau adalah, idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'. Jika engkau mendirikan sholat, maka anggaplah sholat itu adalah sholat terakhir kamu. Sholat terakhir kamu. Bapak Ibu jamaah sekalian, dan memang itu sangat mungkin, tidak ada yang tidak mungkin dengan kematian karena pasti datangnya, dan itu sangat mungkin akan datang kepada kita sesaat setelah selesai melaksanakan ibadah, termasuk sholat. Kita juga tidak pernah mengetahui pasti kapan kematian itu akan datang kepada kita, dan seringkali datangnya sangat mendadak di luar dugaan, dan tidak menunggu kita harus siap, tidak menunggu harus mapan, tidak menunggu semuanya sudah stabil, tidak. Kapanpun datang waktunya akan datang. Maka mari kita jadikan ibadah kita, termasuk sholat, termasuk pengajian pada pagi hari ini, kita menganggapnya ini adalah sholat terakhir saya, ini adalah pengajian terakhir saya, ini adalah infak sodakoh yang terakhir saya. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang akan meninggal dunia, maka ibadah yang paling diinginkannya adalah sodakoh. Bahkan ketika seseorang didatangi malaikat pencabut nyawa, maka dia ingin menyerahkan seluruh hartanya untuk menebus, kalau boya saya bisa ditunda sebentar kematian ini. Apapun yang saya miliki, apapun yang saya kumpulkan sepanjang hidup, kalau bisa menebus ini, kalau bisa minta waktu sebentar. Minta waktu, ingin bersodakoh, bukan ingin sholat atau ibadah yang lainnya. Bukan berarti ibadah lainnya tidak utama, namun Allah menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang akan meninggal dunia, dia memilih minta waktu untuk bisa bersodakoh, karena dia paham bahwa setelah meninggal dia tidak lagi bisa beribadah, dan ketika dia sodakoh, apalagi sodakoh jariah, itulah yang akan terus mengalir pahalanya. Ini tadi ketika kita mendengar pengumuman
ada renovasi, ada perbaikan masjid. Bagi seorang mukmin kalau kita memang ada rezeki, wah ini kapan lagi kesempatan ini? Langsung menghubungi Pak Sugiono gitu ya. Ini kesempatan, wah. Ya, bangun tempat wudhu di mana nanti airnya akan mengalir dan digunakan untuk orang-orang berwudhu. Insya Allah pahalanya akan mengalir sebagaimana aliran air tadi. Selama air itu mengalir, disitulah terus pahala itu mengalir. Bahkan kita sudah ada di alam barzakh yang tidak lagi bisa beribadah, tapi pahala kita nambah terus. Ini perkara yang sangat menggiurkan bagi kita semuanya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya bukan semata-mata mempromosikan, tapi memang kewajiban juga saling mengajak, Pak, ya. Karena setiap ada kesempatan, wah ini ada amal jariah, itu yang harus kita dulukan, Bapak Ibu jamaah sekalian. Bukan berarti sodakoh di pos-pos yang lain tidak penting, tapi kita juga harus betul-betul bisa membuat skala prioritas. Ini ada rezeki sekian, enaknya kemana ya? Fokuskan kepada sodakoh yang perkiraan ketika berwujud sesuatu itu lama dan digunakan oleh kaum muslimin, karena pahalanya akan terus mengalir. Apakah itu mewakafkan tanah, membangun masjid, memberikan mushaf Al-Quran, menanam pohon, menghibahkan buku bacaan, mengalirkan air yang digunakan oleh kaum muslimin, semuanya ini pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah tidak ibadah lagi karena sudah berada di alam barzakh. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah yang harus kita senantiasa ingat setiap saatnya, bahwa kematian akan segera mendatangi kita, dan disitulah kita sangat membutuhkan amal-amal kita, karena tidak ada yang dibawa ke sana selain amal-amal kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik ini sekedar prolog dan nasihat, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan masuk pada pembahasan tentang rumah-rumah yang ditakuti oleh syaitan. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang sering muncul ke permukaan atau yang sering kita dengar, justru yang ada adalah rumah-rumah yang menakutkan karena ada setannya. Apalagi kalau rumah itu kosong, rumah kosong, angker kesannya. Jadi image di masyarakat kita, kalau ada rumah angker kosong, maka orang takut dengan rumah tersebut karena ada penghuninya. Nah, kita akan mencoba berupaya dalam bimbingan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana caranya supaya justru rumah-rumah yang kita tempati ditakuti oleh syaitan. Karena kita lebih banyak menghabiskan waktu itu di dalam rumah. Secara umum, walaupun tidak semua orang, tapi secara umum. Memang ada orang yang lebih banyak di luar, misalkan pegawai di pelayaran gitu ya, harus banyak di luar. Tetapi secara umum manusia paling banyak berinteraksi, bergaul, dan menetap itu justru di rumah. Sehingga kesempatan syaitan untuk menggoda Bani Adam itu sangat besar ketika ada di rumah. Maka kita akan mengupayakan bagaimana supaya rumah-rumah kita itu ditakuti oleh syaitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak melebar, sebenarnya syaitan yang dimaksud di sini syaitan yang mana? Karena bisa jadi pengertian syaitan ini begitu luas sehingga kita perlu memfokuskan. Mungkin pernah pada pertemuan yang lalu atau sebelum-sebelumnya kita membahas tentang perbedaan antara iblis, syaitan, dan jin. Kita harus bisa membedakan dulu supaya jelas tema ini diarahkan kepada setan yang mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang masih ingat, terutama ibu-ibu, apa perbedaan iblis, jin, dan syaitan? Barangkali ada yang masih ingat, Bu? Apakah jin sama iblis itu sama, Bu? Sama atau makhluk yang berbeda? Tidak sama apa sama? Tidak sama. Baik, akan kita bahas ya Bu, ini sebagai pengetahuan dasar bagi kita semuanya. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian,
Iblis itu kalau kita telusuri, dia diberi nama iblis sebenarnya diambil dari kata ablasa yublisu iblis. Iblis artinya yang berputus asa. Nah, dari mana atau dari bangsa apa iblis itu? Apakah dia malaikat atau jin, Ibu? Jin atau malaikat? Nah, berarti bangsanya adalah bangsa jin. Berarti iblis sama jin sama atau tidak? Sebenarnya sama, bangsanya sama. Ya. Nah, memang sebagian ulama, termasuk dari kalangan sahabat, ada yang meyakini dan berpendapat bahwa jin itu dari bangsa malaikat. Tetapi pendapat yang terkuat adalah dari bangsa jin. Dua pendapat ini terangkum dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Surat 18 ayat 50. Di satu ayat para ulama beda pendapat. Dan ayat yang sama dijadikan dalil oleh masing-masing. Yang berpendapat iblis itu malaikat, ayat yang dipakai salah satunya itu juga. Dan yang berpendapat bahwa iblis adalah jin, ayat yang digunakan juga itu. Ini sangat unik. Ayatnya berbunyi di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Yang diperintah sinten, Bu? Malaikat. Semuanya nurut kecuali iblis. Nah, malaikat ini iblis ini masuk malaikat atau boten kalau dalam ayat ini? Seolah-olah bagian dari malaikat, karena yang diperintah sujud siapa? Malaikat. Allah tidak mengatakan kami perintahkan kepada malaikat dan iblis supaya sujud, yang sujud malaikatnya, iblisnya tidak. Tapi kalimatnya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Nah, maka para ulama berpendapat bahwa iblis itu termasuk dulunya malaikat. Bahkan ada yang mendetailkan nama malaikatnya itu adalah malaikat Azazil. Ini diambil dari Israiliyat sebenarnya. Nah, sebagaimana kalau dianalogikan kepada hal yang lain, contoh, misalkan, saya bagi contoh saja, misalkan begini, seluruh jamaah Masjid Baitus Salam berdiri, kecuali ketua takmir, misalkan gitu, nggih. Nah, ketua takmir ini bagian dari jamaah tadi atau bukan? Bagian, nggih, karena secara umum seluruh jamaah Masjid Baitus Salam berdiri kecuali satu orang. Yang satu orang ini berarti bagian dari. Nah, sama dengan tadi, ketika Allah perintahkan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruhnya sujud kecuali satu, yaitu iblis. Berarti iblis bagian dari malaikat. Ini pemahaman sebagian ulama. Bahkan dari kalangan sahabat pun memahaminya demikian. Tapi justru di ayat itu yang sama berikutnya, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia di sini adalah iblis, minal jin. Dia itu adalah jin. Tapi dia termasuk yang fasik. Fasik itu kharijun an ta'atillah. Keluar atau kharaja an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa iblis itu adalah minal jin, bagian dari jin. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa iblis itu bangsanya adalah bangsa jin, dan dia justru adalah bapak moyangnya bangsa jin. Sebagaimana Nabi Adam, bapak moyangnya bangsa manusia. Jadi Nabi Adam itu bagian dari manusia dan beliau adalah bapaknya manusia. Dan iblis bagian dari jin dan dia bapaknya bangsa jin. Jelas ya, Bu? Nah, ini sebelum kita membahas setan. Iblis adalah bangsa jin dan dia adalah bapaknya bangsa jin. Adapun syaitan, orang Arab yang memiliki bahasa ini, karena syaitan adalah bahasa Arab. Orang Arab menggunakan syaitan itu adalah untuk
likulli mufsidin, setiap yang melakukan perusakan, setiap yang jahat. Bangsa Arab, orang Arab mengatakannya syaiton. Jadi syaiton itu bukan ya didominasi atau dimonopoli satu makhluk khusus. Oh, ini makhluk bernama setan, tidak. Tapi para ulama mengatakan asyaitonu sifatu kulli mufsidin. Setan itu bukan makhluk tertentu, tapi merupakan sifat dari makhluk. Ya, jadi kesimpulannya setan itu adalah sifat dari makhluk yang jahat. Apakah dia jin, apakah dia manusia, atau bahkan binatang, kalau dia jahat, kalau dia merusak, itu diistilahkan syaiton. Sebagaimana Allah menyatakan minal jinnati wan nas, setan itu dari kalangan jin dan manusia. Bahkan Rasulullah dalam hadis al-kalbul aswad asyaiton, anjing hitam itu setan. Begitu pula orang Arab kalau punya unta yang membangkang, tidak nurut, sering mengatakan oh ini setan gitu. Maka tidak salah ketika kita mengatakan setan kepada sesuatu, kepada makhluk yang memang jahat, karena itu merupakan sebuah sifat. Jadi jangan salah paham Bapak Ibu, kalau kita mendengar istilah syaiton, maka itu adalah sebuah sifat, ya, bukan makhluk khusus. Akan tetapi yang akan kita bahas dan juga yang sering disinggung di dalam Al-Quran, syaiton yang dimaksud adalah syaiton, yaitu jin yang jahat, yang selalu menggoda manusia, membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Itu yang akan kita bahas, yaitu syaiton dari kalangan jin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau syaiton dari kalangan manusia dan juga dari kalangan binatang, kita mudah mendeteksinya, kelihatan wujudnya. Yang berat itu adalah kita berhadapan dengan musuh yang nyata yang dicantumkan dalam Al-Quran, dalam hadis, yaitu syaiton dari kalangan jin yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Itu yang akan kita bahas dengan judul rumah-rumah yang ditakuti oleh syaiton. Yang dimaksud adalah makhluk yang kasat mata dari kalangan jin, yang jahat dan menggoda serta menjebak kita, sehingga tidak melebar kepada pembahasan yang lain. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, syaiton dari kalangan jin melancarkan manuver dan serangannya kepada manusia dalam dua bentuk. Yang pertama, serangannya itu berupa gangguan secara langsung yang berkaitan dengan fisik manusia. Yang diserang badannya, diserang hatinya, diserang otaknya dan pikirannya, terutama melalui sihir. Jadi serangan yang pertama dari syaiton ini adalah langsung fisiknya manusia, biasanya melalui sihir. Apakah yang diserang itu badannya, dibuat sakit bahkan meninggal, dibunuh oleh syaiton. Bisa juga yang diserang adalah hatinya, contohnya orang yang tadinya cinta jadi benci, yang benci jadi cinta, yang diserang hatinya. Atau akal pikirannya sehingga orang dibuat kesurupan atau menjadi depresi alias gila. Ini juga salah satu jenis serangan dari syaitan. Walaupun nun sewu, tidak semua depresi disebabkan oleh syaitan, tapi salah satunya dari syaitan. Nah, ini adalah serangan yang pertama. Yang kedua, serangannya adalah berupa bisikan di dalam hati atau dada manusia, membisikkan kejahatan, bagaimana supaya kita tergoda melakukan kejahatan. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah, syaitan itu mengalir dalam tubuh kita bersamaan mengalir dengan aliran darah kita. Jadi syaitan masuk ke dalam tubuh kita, mengalir bersamaan dengan aliran darah kita. Dan ketika dia sampai di dalam hati manusia, dia akan menyelinap, mendata sebanyak-banyaknya tentang kita, kelebihan, kekurangan, titik lemahnya di mana, kekuatan kita di mana, semuanya mereka record. Jadi syaitan yang menggoda kita, atau yang diistilahkan korin dari kalangan syaitan, itu memiliki database kita semuanya secara detail.
Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita perhatikan Bu, ibu-ibu, menurut saya Bu, dari dua ini kira-kira yang lebih bahaya yang mana Bu? Yang pertama, serangannya ke fisik atau justru serangannya menggoda manusia? Kira-kira lebih bahaya mana Bu? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, ya. Yang lebih berbahaya, walaupun dua-duanya bahaya, tapi yang lebih berbahaya betul sekali yang kedua, yaitu bisikan dalam dada manusia. Ini jauh lebih bahaya. Ya. Pernah saya sampaikan di sini bahwa dua surat yang berisi minta perlindungan kepada Allah yang diturunkan bersamaan, yang digelari dua surat ini bernama Al-Mu'awwidzatain, dua surat perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, turunnya bersamaan. Al-Falaq yaitu 6 ayat, kemudian An-Nas berapa? Kebalik ya. Surat Al-Falaq berapa ayat Bu? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqa min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad 5, dan surat An-Nas 6. Ya, 5 dan 6 11. Memang momentumnya saat itu ketika dua surat ini turun kepada Rasulullah SAW adalah ketika Rasulullah terkena sihir, dan wanita atau penyihir Rasulullah ini membuat simpul atau bukulnya ada 11 benang, sehingga setiap dibaca satu ayat putus satu benang, sampai akhirnya 11 benang itu putus. Tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, uniknya, nah ini tadi dari pertanyaan tadi, mana yang lebih bahaya, yang pertama atau kedua, ini terjawab dalam dua surat ini. Surat yang pertama, surat Al-Falaq, 5 ayat. 5 ayat. Kalau kita perhatikan, ayat pertama kita menyebut nama Allah satu kali dan menyebutkan 4 masalah dalam 4 ayat. Satu ayat menyebut nama Allah, kemudian menyebutkan 4 problem yang kita hadapi. Minta perlindungan dari 4 perkara. Disebut Allah satu kali, tapi mintanya 4. Kita bacakan, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Nah, Al-Falaq ya, birabbil falaq, disebutkan Allah birabbil falaq, Rabbul falaq, Tuhan waktu subuh. Ini adalah Allah sendiri. Kita berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh dari 4 hal. Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Kejahatan makhluk, apa saja makhluknya, bisa berupa manusia, bisa berupa jin, bisa berupa binatang, orang jahat, dan lain-lain. Min syarri ma khalaq, yang pertama. Yang kedua, min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari gelapnya malam ketika telah gelap gulita. Minta perlindungan dari malam ketika sudah gelap gulita. Yang ketiga, minta perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh, min syarrin nafasati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita yang meniup, wanita-wanita sihir yang meniup pada buhul-buhul. Bapak Ibu jamaah sekalian, tukang sihir itu laki atau perempuan Bu? Ibu-ibu biasa tersihir oleh ucapan bapak-bapak begitu ya. Ibu-ibu pernah dengar nggak istilah kakek sihir apa nenek sihir? Yang sering muncul di film ya, kakek sihir, gak pantas gitu ya, tapi yang ada nenek sihir. Dan ternyata ayatnya juga bicara sama, mamin syarrin nafasat, ini berjenis kelamin perempuan, dan dari kejahatan wanita-wanita yang meniup pada buhul-buhul. Tapi dukun, penyihir itu laki maupun perempuan. Cuman bedanya kalau perempuan itu biasanya jauh lebih profesional. Karena apa? Sihir itu identiknya dengan pekerjaan yang penuh kehalusan. Karena sesuai namanya sihir, artinya lembut, tersembunyi, terselubung. Nah, biasanya identik dengan sifat wanita yang lebih lembut, serangannya halus, tahu-tahu mematikan begitu ya. Makanya Al-Quran menyebutkan tidak asal-asalan, bukan berarti wah ini diskriminasi, ini kok wanita yang sihir, kok nggak ada laki-laki.
banyak juga dukun laki-laki, cuman lebih identiknya wanita ini lebih profesional. Coba di Indonesia saja dukun-dukun yang lebih banyak itu wanita, Bu. Dukun peramal, dukun pawang hujan ya. Waktu balapan di Mandalika itu kan yang dipilih oleh pemerintah Mbak Rara ya, supaya tidak hujan tapi akhirnya hujannya deres. Terus juga banyak ya mantan-mantan peramal juga gitu. Ada Mama Loren, ada mama-mama yang lainnya gitu ya. Nah, kita kembali ke ayat. Menyebut nama Allah satu kali untuk 4 masalah. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqa wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Menyebut nama Allahnya satu kali, mintanya 4. Nah, beda dengan surat An-Nas. Disebutkan Allah ini berapa kali, Bu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, 3 ayat pertama memanggil nama Allah. Ya. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuhan manusia, raja manusia, sesembahan manusia. Semuanya mengerucut kepada Allah. Tapi minta perlindungannya dari satu, walaupun 3 ayat itu nyambung, Bu ya. Itu satu definisi, satu ayat. 3 ayat tapi nyambung. Minta perlindungan kepada Allah 3 kali untuk satu problem. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu satu rangkaian. Minta perlindungan kepada Allah, Tuhan manusia, raja manusia, sesembahan manusia dari kejahatan khannas yang membisikkan kejahatan dalam hati manusia, baik dari kalangan jin dan manusia. Itu satu definisi. Dan khannas di sini adalah syaitan yang menyelinap. Secara bahasa khannas artinya menyelinap. Syaitan yang sembunyi di dalam hati manusia dan membisikkan kejahatan kepada manusia. Nah, dari sisi bobot, menyebut nama Allah sekali untuk 4 problem, cukup sekali manggilnya sekali, problemnya banyak. Dengan memanggil 3 kali, problemnya 1. Ini menunjukkan yang 1 ini jauh lebih berat. Lebih berat. Orang kalau terkena sihir, apakah dia dibuat sakit atau meninggal, bahkan ada yang kesurupan atau gila dan sebagainya, selama dia orang-orang yang beriman, dia muslim, maka kesempatan untuk selamat di akhirat sangat besar. Di dunia pun punya kesempatan besar. Tapi kalau orang sudah digoda, bisikan syaitan dan dia tunduk, dia patuh jadi tawanan syaitan, maka sengsaranya bukan hanya di dunia, justru lebih-lebih di akhirat, lebih berat lagi. Orang yang terkena sihir dengan orang yang disesatkan oleh syaitan jadi orang kafir, jadi orang musyrik, ini lebih mengerikan yang kedua. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus mengantisipasi 2 serangan ini. Walaupun yang kedua lebih berat dan lebih bahaya, bukan berarti juga meremehkan yang pertama. Berapa banyak orang yang berguncang atau terguncang kehidupannya karena sebab serangan yang pertama. Ada keluarga kita yang kena sihir, itu berat, Pak, tidak mudah. Dibuat misalkan linglung, dibuat jadi lupa ingatan, dibuat jadi gila, sering kesurupan, depresi misalkan, itu sangat mengguncang kehidupan kita. Atau disihir berupa santet, sudah dibawa ke pihak medis, dilakukan general check up, semuanya bagus, dari mulai tekanan darahnya, kemudian darah lengkapnya bagus, semuanya bagus, tapi masih sakit terus, yang tidak kunjung sembuh bahkan bertahun-tahun, menyebabkan juga kesusahan yang berkepanjangan. Ini juga tidak bisa dianggap remeh. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengantisipasi 2 serangan tersebut. Bukan hanya salah satu, tapi dua-duanya. Nah, permasalahannya adalah Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kita hadapi adalah syaitan, dan dia adalah musuh nyata, bebuyutan. Tapi masalahnya adalah dia bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat dia.
Kalau dalam sebuah peperangan, Pak, pastinya kalau ada dua pasukan, pasukan pertama kelihatan, pasukan kedua tidak kelihatan. Secara umum lebih unggul yang tidak kelihatan sebenarnya. Ada kemampuan melakukan kamuflase, menyatu dengan alam di hutan-hutan, tidak kelihatan di situ banyak pasukan. Ada yang nempel di pohon, ada yang di rimbunan, ada yang di atas pohon dengan baju-baju yang kamuflase tidak kelihatan. Bahkan konon ada teknologi terbaru yang bisa membuat manusia nggak terlihat dengan teknologi. Apa istilahnya, teknologi hologram atau apa istilahnya, saya lupa. Ini contoh. Kalau dua pasukan, maka yang tidak terlihat oleh musuh tentu lebih unggul secara umum. Nah, kita sedang menghadapi situasi seperti itu. Syaiton yang 24 jam menggoda kita, membisikkan kejahatan, mengajak kita ke neraka. Kita tidak bisa melihatnya, sementara mereka dengan leluasa melihat kita. Maka bagaimana caranya melawan mereka? Bagaimana cara mengantisipasi mereka? Nah, ini yang fokus pembahasan itu pada itu. Ketika judulnya saya ambil rumah-rumah yang ditakuti syaiton, bukan semata-mata dari jenis rumahnya, tapi penghuninya. Kalau rumahnya bisa macam-macam jenis rumah, bentuk rumah, tidak pengaruh pada setan. Bukan berarti wah ini kalau yang tipe 70 ini setannya sedikit, kalau tipe 45 banyak, bukan itu. Oh, kalau rumahnya ini dari bahan kayu, setannya gampang nembus, kalau yang dari beton tidak, bukan itu. Maka walaupun judulnya rumah-rumah yang ditakuti syaiton, yang paling berperan membuat setan takut adalah penghuninya, kitanya. Dan bagaimana caranya agar syaiton itu takut sementara mereka itu tidak terlihat dan kita bisa dilihat oleh mereka? Maka kuncinya, Bapak Ibu jamaah sekalian, kuncinya kita sudah tidak punya kekuatan apapun, kita tidak punya daya dan upaya apapun untuk melawan mereka kecuali satu, yaitu minta tolong kepada penciptanya mereka. Minta tolong kepada penciptanya mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi, Pak, kita melawan makhluk yang tidak terlihat? Dengan cara apa lagi kalau bukan kita minta tolong kepada yang menciptakan mereka? Nah, inilah yang banyak dibahas para ulama. Lalu bagaimana caranya minta tolong kepada Allah supaya setan itu takut lari dari rumah kita? Kalau kita runtut, kita baca dari kitab para ulama, ada puluhan cara agar rumah kita ini ditakuti oleh syaitan. Sebagian ulama menyebutkan ada 40, banyak sekali. Kalau dibahas 40-nya mungkin selesai jam 10 nanti. Sampai 40 kiat agar setan lari dan menjauh dari rumah kita. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, dari 40 poin ini saya ambil beberapa saja sebagai sampel, nanti selebihnya monggo bisa kita pelajari atau bersambung mungkin dalam sesi yang lain. Dari 40 cara agar syaiton ini takut sama kita, takut dengan rumah kita, maka mayoritas didominasi berupa amalan, yaitu bacaan doa atau baca Quran atau zikir. Ya, paling dominan ini. Walaupun ada sebagian berupa perbuatan, berupa perbuatan fisik, tapi yang paling banyak adalah amalan lisan, yaitu bisa berupa zikir, kemudian baca Al-Quran atau berupa doa-doa. Dari 40 itu yang dominan paling banyak itu. Sebagian kecilnya adalah dengan amal perbuatan, ya. Dan sebagiannya lagi justru yang paling dominan adalah amalan hati. Nah, baik diantaranya Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama, ini yang paling dominan, dan ini adalah andalan kita yang paling utama untuk menangkal serangan syaitan, baik yang serangan pertama tadi maupun yang kedua, yaitu Bapak Ibu jamaah sekalian berupa tauhid atau berupa keimanan. Ini adalah benteng terkuatnya kita, ya, sebagaimana Allah berfirman, dalilnya surat yaitu An-Nahl ayat 99 dan 100.
Surat An-Nahl surat 16 ayat 99 dan ayat yang ke-100. Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan, tidak ada pengaruh sama sekali bagi orang-orang beriman dan yang bertawakal kepada Allah. Luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian. Para ulama diantaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwa menyatakan bahwa puncaknya iman, puncaknya tauhid adalah tawakal, yaitu rasa berserah diri sepenuhnya, totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawakal ini menjadi barometer ukuran iman dan keislaman seseorang. Artinya kalau orang itu tawakalnya kuat, itu menunjukkan Islam dan imannya kuat. Dan kalau tawakalnya lemah, berarti iman dan Islamnya juga lemah. Sebagaimana Allah berfirman, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian beriman. Maka ukuran iman seseorang bisa dilihat dari ketawakalannya. Semakin besar tawakalnya, semakin besar imannya. Nah, orang-orang yang beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah menduakan Allah, dan seluruh permasalahannya dia selalu serahkan kepada Allah. Mereka lah orang-orang di mana syaitan itu tidak mampu dan tidak berpengaruh untuk menguasai mereka. Di Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah menonton sebuah acara wawancara yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Faizar. Beliau seorang ahli ruqyah, mewawancarai seorang wanita mantan dukun santet. Ternyata kata dukun itu, karena sudah berhenti dari profesinya sebagai dukun santet dan sudah banyak orang yang dibunuh dengan sebab sihirnya, ketika ditanya salah satu sesi proses sihir ketika akan dilakukan, justru yang pertama si dukun ini akan mengundang teman-temannya dari kalangan jin, dari kalangan syaitan, untuk melakukan investigasi atau survei target yang akan disihir tadi. Jadi tidak langsung diserang, tapi ada semacam investigasi dulu. Jadi jin-jinnya itu akan diperintah, coba dicek orang ini modelnya gimana. Kalau ternyata jinnya itu datang, oh ternyata orangnya ini ahli ibadah, rajin ke masjid, rajin baca Quran, maka kemungkinan besar sihir itu tidak jadi dilakukan. Ibaratnya setannya bilang, wah ini podo karo bunuh diri, nyerang wong iki. Orangnya imannya kuat, dia selalu bertawakal kepada Allah, selalu minta perlindungan kepada Allah, selalu minta tolong kepada Allah. Ya, dia hanya mengandalkan Allah dan cukup baginya Allah sebagai penolong, nggak butuh yang lain. Orang yang seperti itu, setan pun tahu akan nyerang sihir, lapor dulu sama majikannya, sama dukunnya. Bu bos, kayaknya ini mending diurungkan, nggak jadi deh. Daripada kita babak belur, mending nggak usah. Itu kata beliau, mantan dukun sering nggak jadi menyihir, nyantet nggak jadi. Ini menunjukkan bahwa iman, tawakal ini benteng yang terkokoh yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah menyatakan tadi, sesungguhnya tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, tidak ada pengaruh bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Dan di ayat berikutnya Allah menyatakan, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Justru setan itu punya kuasa dan punya kekuatan dan punya pengaruh kepada orang-orang yang menjadikannya sebagai pemimpin atau sebagai teman. Dan mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan dan orang ini temannya syaitan, itu justru jadi korbannya syaitan yang pertama, yang paling mudah. Makanya lawannya syirik tadi adalah tauhid, iman. Ya. Dan orang yang berteman kepada syaitan, dia adalah orang yang lemah, bahkan nyaris tidak ada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar rumah kita menjadi rumah yang ditakuti syaitan adalah ketika penghuni rumah tersebut adalah orang-orang yang memiliki iman yang kokoh dan memiliki tawakal yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka ini adalah rumah yang akan sangat ditakuti oleh syaitan. Kemudian yang kedua contohnya adalah ini berupa amalan Bapak Ibu jamaah sekalian sekaligus berupa bacaan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul laili au amsaitum fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atun minal lail fahulluhum wa aghliqul abwab wazkurusmallahi fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan." Ini arahan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, kalau hari mulai gelap, bahasa kita surup-surup, yaitu ketika matahari tenggelam, Rasulullah merintahkan, tahanlah anak-anak kalian agar jangan sampai keluar rumah. Tahan, jangan sampai keluar rumah pas tenggelamnya matahari, waktu maghrib. Makanya dulu orang tua kita sering mengingatkan, Pak ya, kalau orang tua dulu, ternyata itu ada hadisnya memang. Ketika begitu adzan maghrib, nyuruh anaknya, ayo masuk-masuk, iki akeh setan gentayangan, akeh genderuwo, mau masuk-masuk. Dan itu Rasulullah menyatakan demikian dalam hadisnya Bukhari Muslim. Jika masuk waktu gelap, maka tahanlah anak-anak kalian untuk keluar rumah. Nah, kalau sudah masuk rumah, sesaat setelah itu boleh silakan keluar lagi. Asal jangan pas surupnya. Kalau setelah itu keluar, ya tentunya ada batasan waktu enggak, Pak? Bukan keluar terus pulangnya sampai subuh gitu ya, anak-anaknya. Ya intinya setelah lewat waktu maghrib, selesai salat maghrib dan zikir, bolehlah bermain sampai isya gitu ya. Nanti isya main lagi sebentar sampai jam 8, nggak masalah. Nah, ada pesan penting Rasulullah, karena syaitan pada saat itu, pada saat gelap tadi, dari terang ke gelap, setan saat itu berkeliaran, kata Rasulullah. Nah, pesannya beliau apa? Tutuplah pintu-pintu kalian dan sebutlah nama Allah. Baca bismillah. Jadi jangan lupa saat menutup gerbang, pagar, atau pintu rumah, atau jendela, saat itu kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, tutup krek. Itu ternyata efeknya dahsyat ibu-ibu jamaah sekalian, bapak-bapak. Karena kata Rasulullah, ketika orang itu menutup pintunya dengan membaca bismillah, setan tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Bahkan dalam hadis yang lain, setan-setan mengatakan, wah, orang ini nutup pintunya dan baca bismillah, alamat ini malam ini kita nggak tidur di dalam. Istilahnya nun sewu embambung kita ini. Ya, wah terpaksa ini harus tidur di luar ini. Dengan harapan kalau setannya sering tidur di luar, masuk angin. Sama Pak dengan manusia, dari bangsa jin yang jahat. Ketika dia kurang tidur, kedinginan, sebagainya, sama yang dirasakan manusia. Juga sangat berat menjalaninya. Nah, termasuk juga yang berupa amalan adalah Rasulullah mengatakan, Samillah wakul biyaminika wakul mimma yali. Kalau engkau mau makan, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan dan ambillah makanan yang dekat. Sunnahnya, adabnya adalah baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan yang dekat. Artinya kalau jenis makanannya sama ote-ote semua, nah cari yang dekat, wong sama-sama ote-otenya. Nah, kecuali kalau ini, oh ibu-ibu nyari yang sing gede, jadi sing kono gede-gede ote-otenya, gitu cilik-cilik. Intinya kalau makanannya sama, apakah ukurannya, jenisnya, tidak perlu cari yang jauh, yang dekat. Kecuali kalau berbeda, ote-ote, sate, milih sate, ambil yang jauh. Nah, amalan yang diajarkan Rasulullah agar menyengsarakan syaitan adalah baca bismillah sebelum makan dan minum. Maka ada hadis yang menjelaskan, bisa kita buka dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang adabut ta'am, adab-adab makan. Ketika seseorang itu mau makan dan baca bismillah, maka setannya tidak bisa ikut makan.
Bayangkan setannya nggak dapat tempat tidur, nggak dapat makan, nggak dapat minum, loyo. Pantesan setannya kuat nek nggudo, tidurnya ikut pulas, makannya kenyang, gitu ya. Bahkan ada satu hadis yang unik, ya ini saya pernah membacanya waktu SMA dulu ketika ikut kajian Kitab Riyadhus Shalihin secara intensif. Ketika seseorang makan dan lupa tidak baca bismillah, maka di tengah-tengah dia ingat, loh saya kan belum baca bismillah, maka bacalah kata Rasulullah, bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah untuk yang awal dan yang akhir. Maka kata Rasulullah, setan yang terlanjur ikut makan mendengar bacaan bismillahi awwalahu wa akhirahu hanya memuntahkan apa yang mereka makan. Muntah, dimuntahkan lagi. Tapi itu bagi yang lupa ya Bu ya, bukan disetting gak usah bismillah ben setannya melok mangan kok tengah-tengah tak mau coba bismillah ben mutah-mutah. Tidak seperti itu, yang berlaku adalah memang lupa, bukan dibuat-buat supaya tidak baca. Harus kita ingat terus bismillah, bismillah. Ini kalimat yang pendek, mudah, ringan tapi dahsyat sekali. Efeknya besar. Tutup pintu bismillahirrahmanirrahim. Termasuk ada makanan ibu-ibu masakan ya di dalam, masih di wadahnya, di panci apa masih di dandang. Tutup kalau malam, jangan dibuka ya. Sambil baca bismillah, bismillah. Ada hadis yang lain menyatakan bahwa dalam satu tahun itu ada satu hari di mana Allah menurunkan wabah. Kita nggak tahu harinya tepatnya, maka tutuplah bejana-bejana kalian dengan membaca bismillah. Tempat air, ya ada masakan, dan juga paling tidak ibu-ibu, kalau ditutup minimal aman dari kejatuhan oleh cicak. Kadang-kadang pagi, waduh anak cicak sudah masak satu wajan penuh ayam bumbu kuning, ternyata di situ ada cicaknya mati, waduh, ya dibuang semuanya kadang gitu, jijik akhirnya ya. Atau ada kecoa masuk. Nah, Islam mengajarkan luar biasa supaya terlindung dari setan jenis apapun, baik yang dari kalangan jin ya, ataupun dari kalangan binatang yang jahat-jahat yang merusak masuk ke situ, tutup bismillah. Nah, kecuali setan dari kalangan manusia ditutup, saya dibuka. Bahkan bisa dibawa sak wajan-wajannya kalau itu ya. Ngeri gitu ya kalau setan dari kalangan manusia itu. Ya, uang ditaruh di berangkas nggak bisa dibuka, dibawa sama berangkas-berangkas. Bahkan jangankan berangkas, kotak infak di beberapa masjid di daerah saya itu diambil sama kotak-kotaknya. Ya Allah. Ya. Makanya kalau di masjid ada kotak infak sebaiknya harus aman ya Pak, karena nggak bisa dibuka, dibawa kalau kotaknya kecil. Nah, jadi yang pertama dengan iman dan tawakal, ini yang paling utama. Yang kedua amaliyah, contohnya baca bismillah setiap akan melakukan apapun, termasuk masuk rumah nutup pintu, kemudian apalagi makan minum, dan nun sewu termasuk berhubungan intim. Bahkan ada tambahan doanya. Yang apa Bu doanya? Ibu-ibu masih ingat? Apa sudah lupa? Wis lali wis. Allahumma jannibna syaitona wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan setan dari kami, jauhkan setan dari anak yang merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya ini yang simpel-simpel saja Bapak Ibu jamaah sekalian. Cara melawan syaiton dan agar mereka takut masuk rumah kita, maka sering-seringlah kita membaca ta'awuz, yaitu doa perlindungan dari godaan syaiton. Yang paling mudah adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini luar biasa senjata ampuh untuk melindungi diri dari syaiton. Atau bisa dengan lafaz yang lebih sempurna, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hamz artinya serangan syaiton berupa kesurupan dan gila. Nafkh adalah kesombongan, ya penyakit sombong yang ditanamkan oleh syaiton. Wa nafsihi adalah nafs, artinya nyanyian dan lagu-lagu syaiton. Kita berlindung kepada Allah dari serangan apapun syaitan dengan tadi lafaz a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi.
Kemudian ada juga doa atau zikir perlindungan yang lebih spesifik, khusus. Contohnya lafaz a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini bahkan senjata ampuh kita saat kita butuh perlindungan Allah dari bahaya syaitan, bahkan makhluk yang jahat yang lainnya. Karena kalimat min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Makhluk ini apa saja? Baik jin, manusia, binatang buas, binatang berbisa, perampok, begal, dan lain-lain. Kita berlindung dari semua itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ini juga disunnahkan dibaca saat memasuki satu wilayah yang mungkin jarang dijamah oleh manusia atau wilayah yang dianggap angker, maka cukup baca doa itu. Rasulullah menyatakan bahwa ketika ada manusia memasuki satu lembah, hutan atau rumah kosong atau lainnya, ketika datang Bani Adam, maka setan-setan itu berlarian. Jin-jin itu lari. Jadi sebenarnya ibu-ibu, nun sewu, manusia itu ditakuti oleh bangsa jin sebenarnya. Mereka tahu bahwa manusia itu, Bani Adam ini makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Mereka takut kehadiran manusia itu. Ketika orang ini datang ke rumah kosong, bangunan kosong, atau lembah, atau bukit, atau hutan, maka jin-jin itu akan berlarian. Setan-setan akan berlarian. Namun kata Rasulullah, ketika manusianya itu justru berlindung kepada yang dianggap berkuasa di situ, justru setan yang sudah lari itu akan kembali dan menggoda orang tersebut. Jadi kalau ada orang masuk tempat angker terus mengatakan, nun sewu mbah, niki putu panjenengan derek lintang, kok panjenengan mau jadi cucunya setan? Mbah di sini siapa juga, gitu. Nun sewu mbah, sampun ganggu putune nggih, kula boten ganggu, mriki derek lintang mawon. Nah, ini yang akan membuat setan, oh berarti orang ini takut ya sama kita sampai minta perlindungan, kita goda. Ini Rasulullah menginformasikan demikian. Maka kata beliau, kalau kalian masuk sebuah kawasan, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Kan ada seorang ulama yang pernah disengat oleh kalajengking di sebuah hutan. Kakinya disengat kalajengking sampai bengkak. Lalu beliau mengatakan, saya lupa tadi tidak membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian tambahan lagi, kalau kita punya anak kecil terutama, ya, walaupun anaknya besar juga tidak apa-apa, tapi terutama anak kecil, doa yang dibaca Rasulullah untuk cucu beliau Hasan Husain, doa perlindungan juga. Beliau membaca u'izuka, kalau satu anak laki-laki u'izuka, kalau perempuan u'izuki, kalau dua u'izukuma, kalau banyak u'izukum, gitu ya. Rasulullah membaca u'izuka bikalimatillahi tammati u'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainil lamah. Terutama anak kecil. Aku mintakan perlindungan kepada Allah untukmu dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari semua syaiton dan binatang berbisa dan dari semua kejahatan pandangan mata atau penyakit ain. Penyakit yang sering diderita oleh anak-anak kecil terutama ain karena pandangan mata. Jadi ada orang yang mengatakan, oh ini bayi kok lucu sekali ya, ganteng sekali, ganteng. Nah, itu kadang kena ain, penyakit ain dari pandangan mata, otomatis sakit. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat mau mandi, buka baju, lalu di sebelahnya ada sahabat lain yang memandangi, bagus sekali kulitnya, tiba-tiba langsung pingsan orang itu. Padahal nggak niat jahat orang itu. Apalagi yang niatnya iri, jahat, memandang, itu kadang bisa jadi penyakit, yang disebut penyakit ain. Tiba-tiba anak ini tiba-tiba nggak jatuh, nggak pilek, nggak batuk, tiba-tiba demam, panas, dan sebagainya. Ini namanya penyakit ain. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah dari penyakit ain untuk anak-anak kita dengan baca u'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainil lamah. Nah, ini contoh dari amalan yang jika kita amalkan maka penghuni rumah ini akan ditakuti oleh syaitan. Kemudian satu lagi tambahan, sering-sering baca surat Al-Baqarah. Ini sudah sering disampaikan.
Rasulullah menyatakan inna syaitana yanfirru minal baitil ladzi yuqra'u fihil baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Bagaimana kalau ayatnya yang dipajang, ditulis? Apa setan lari dari rumah yang ada tulisan Arabnya, ada tulisan ayat Al-Quran? Kalau itu dijadikan sebagai hiasan, monggo. Atau dijadikan pengingat supaya kita baca dan tidak lupa, monggo. Tapi kalau diyakini ini bertuah, ya, memiliki kekuatan, itu justru jatuh dalam kesyirikan. Sebagian ulama menyatakan demikian. Walaupun ada sebagian membolehkan kalau itu Al-Quran. Tapi lebih baiknya adalah dihindari. Dengan berupa tulisan kalau diyakini bahwa itu yang mengusir setan. Yang menjadi sebab setan terusir dari rumah kita adalah bacaannya yang kita baca, bukan tulisannya dipajang. Monggo dipajang sebagai hiasan untuk pengingat untuk membaca, tidak masalah, silakan. Tapi kalau itu dia dijadikan pengusir setan, bukan bukan tulisannya tapi bacaannya. Jelas Rasulullah mengatakan yuqra'u fihil baqarah, yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, masih sangat banyak sekali sebenarnya amalan-amalan yang menjadi sebab rumah kita sangat ditakuti oleh syaitan ketika amalan ini dilakukan oleh para penghuninya. Saya rangkum dari beberapa tadi. Yang pertama, yang paling kuat adalah iman dan tawakal. Kemudian yang kedua, biasakan baca bismillah setiap akan melakukan sesuatu, terutama makan, minum, dan tidur serta menutup rumah. Kemudian ta'awudz dengan beberapa contohnya, dan juga bacaan surat Al-Baqarah di dalam rumah kita, baik secara keseluruhan ataupun sebagian dari surat Al-Baqarah. Demikian di antara beberapa hal yang menjadikan sebab setan lari dari rumah-rumah kita, karena mereka sangat takut. Harapannya ketika setan menjauh, setidaknya bisikannya dan godaannya sangat lemah kepada kita, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, karena terbatasnya waktu saya cukupkan sampai sekian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kembalikan kepada pembaca. Kalau ada monggo. Terima kasih atas kesempatan ini. Ustaz mau bertanya, adakah ciri-ciri fisik orang dalam penguasaan jin? Apakah ada ciri-ciri fisik orang dalam penguasaan jin? Gitu ya. Penguasaan jin terhadap fisik seseorang itu dengan perantaraan sihir, ya. Sihirnya itu bisa berupa sorf. Sorf ini dua orang yang saling mencintai tiba-tiba menjadi benci. Misalkan suami istri yang tadinya rukun dibuat bercerai, ya, tanpa sebab yang jelas. Ini sihir jenis sorf. Ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Ya, 102. Dan ini adalah sihir yang terkuat sepanjang sejarah manusia, yaitu sihir jenis sorf. Ya. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Dipisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Maka penguasaan syaitan kepada fisik seseorang bisa berupa sorf, bisa juga berupa atof. Atof ini kebalikannya, yaitu mahabbah atau pelet, ya, bahasanya pengasihan. Orang ini dulunya nggak suka, tapi tiba-tiba tanpa sebab yang jelas tiba-tiba suka. Banyak orang melakukan sihir jenis ini dengan pelet. Ya, kecuali kalau pelet Jepang ya, karena bawa expander terus orang jadi tertarik, nah, lain. Itu juga jenis pelet, tapi boleh kalau yang ini, ya. Jadi tidak perlu ke dukun. Wah, ini ingin menaklukkan seseorang, orangnya seneng mobil, pelet dengan mobil misalnya. Walaupun ini tidak asli cintanya ya, karena mobil, tapi ini aman kalau dalam pandangan syariat, gitu. Nah, penguasaan jin kepada seorang bisa berupa sorop, melalui sihir sorop atau atof, atau termasuk juga sihir berupa santet. Nah, bagaimana ciri-ciri fisik seseorang yang dikuasai oleh jin? Tergantung sihir yang digunakan, ya. Kalau itu sihirnya berupa santet, maka jelas cirinya dia sakit, di mana
medis menyatakan tidak ada yang bermasalah. Walaupun ini perlu didalami lagi, ada orang secara medis fisiknya dicek semuanya itu bagus, tapi kenapa masih sakit saja? Mungkin ada hal lainnya, contohnya psikosomatis, bisa jadi dia terlalu mikir berat, dia jadi stres, jadi sakit, bisa juga gitu ya. Tapi kalau dia tidak sakit secara fisik, maaf, tidak ditemukan adanya penyakit, semuanya normal, secara psikis juga bagus. Tapi kalau dia sakit-sakitan, maka ini salah satu ciri, bisa jadi dia terkena gangguan jin berupa sakit. Ini kalau itu berupa sihir yang bernama santet. Ya. Kalau yang mahabbah tadi jelas, tidak jelas sebab musababnya, tiba-tiba jatuh cinta, atau sebaliknya tidak jelas sebab musababnya tapi dia jadi benci. Nah, kalau penguasaan yang lainnya atau ciri-ciri yang lainnya dia dikuasai, ya terutama orang ini ya keluar dari kebiasaan yang sebenarnya. Biasanya rajin, tiba-tiba jadi malas, tapi dengan sebab juga yang tidak jelas. Kalau malasnya ada sebab, kenapa panjenengan malas? Ya opo ya, malas ke masjid soalnya dua utang terus wedi ditagih, jadi dia nggak mau ke masjid misal gitu, kan jelas sebabnya ya. Nah, tapi kalau orang dibikin malas tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba malas sementara asalnya dia tidak, itu juga ciri. Jadi banyak sekali. Tapi yang paling mudah memang adalah dengan cara mendeteksi, ya, mendeteksi, dan deteksi itu tidak harus oleh ustadz atau oleh praktisi, dengan kita masing-masing, ya. Apakah kita dalam penguasaan jin secara serangan yang nomor satu, maka kita bisa melakukan ruqyah mandiri. Ya. Coba nanti ibu-ibu bisa mempraktekannya ruqyah mandiri. Caranya bagaimana? Mudah. Ya, ruqyah itu adalah isinya bacaan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah dan juga zikir-zikir. Namun di awal ada niat, oh saya ingin meruqyah diri saya. Misalkan ibu ingin mendeteksi saya ini ada gangguan apa tidak ya, tidak usah datang ke dukun cek khodam gitu, tidak usah ngecek ada khodamnya, enggak usah, tidak perlu. Kita niatkan meruqyah diri sendiri. Jadi siapkan ya dengan beberapa persiapan, diantaranya berwudu, bersuci ya, dari hadas besar kecil, kemudian kita baca Quran dan awali dengan niat bahwa saya baca Quran ini niatnya bukan baca biasa tapi meruqyah diri saya. Baca dengan penuh perenungan, dengan penghayatan ya, dengan kehusyuan, tambahkan dengan doa-doa, tambahkan dengan zikir-zikir. Kalau aman-aman saja, tambah tenang, maka ini alhamdulillah kita baik-baik saja. Tapi kalau tiba-tiba pusing ya, tiba-tiba mual ya, tiba-tiba keringgingan yang sangat, itu ada kemungkinan juga ada gangguannya. Ini ciri fisiknya. Tapi kalau yang serangan yang kedua berupa bisikan-bisikan, ini yang paling sulit dideteksi Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang tahu terutama hanya Allah ya pastinya, dan orang yang merasakannya. Saya kok ada dalam hati ada bisikan ya untuk menyuruh ini dan itu. Itu pun ada dua kemungkinan, bisikan hawa nafsu atau syaitan. Jadi tergantung pertanyaannya, dikuasai jin syaitan itu dari sisi yang mana. Kalau dari sisi yang kedua, yang pertama, diserang baik fisiknya, hatinya, akalnya, itu jauh lebih mudah dideteksi daripada orang diam-diam dia dibisiki oleh syaitan dengan berbuat jahat. Maka yang bisa kita deteksi adalah kalau orang ini banyak maksiat, baik meninggalkan perintah atau melanggar larangan, itu jelas sekali dia secara penampakan dia dikuasai oleh jin, jelas. Ya, pasti. Bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa orang yang bermaksiat dan berdosa itu adalah asirus syaiton, tawanannya setan, benar-benar dikuasai. Jadi saya simpulkan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ciri fisik seseorang itu dikuasai jin. Kalau dikuasainya dengan serangan kedua berupa godaan, bisikan, jelas ketika orang tersebut secara zahir banyak bermaksiat, dia sedang dikuasai jin atau syaitan tadi. Kalau serangannya yang nomor satu berupa sihir, maka ada ciri-ciri tadi. Yang tadinya tidak cinta, tiba-tiba mendadak cinta tanpa sebab. Yang tadinya cinta jadi benci tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba sakit sementara dideteksi secara medis tidak ada. Dan juga ciri-ciri yang lainnya masih banyak. Jadi ini sebagian dari ciri-ciri seseorang yang memang sedang dikuasai oleh syaitan. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab.
Oke, sampun. Nggih. Itu doa nggih. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan sejenak bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.